Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Saudara Rahma dibaca. Kelihatan? Rahma siapa Ustadz? Rahma Yahda, nggak apa-apa. Dibaca aja, nanti saya ngerti. Dari yang Ini, judulnya Ustadz. ya. Ibtinaul Maqasid ala wasfis syariah al-islamiyah al-a'zam wa huwa li fitratin qala Allah ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim wal murad bid-din dinul Islam la 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 mahalata. la muhalata dan al khitab li Muhammad SAW bahwa ma'mur bi iqamati wajhi lid-dini al-mursal bih wa makna iqamatul wajhi lid-dini al-qasdu ilaihi wal jiddi fih wal murad diwajhihi jami'i dzatihi fa khassul wajhi bidzikri di annahu jami'ul hawas wal alat al idrak wa hanifan halu min wajhika wal hanif al al al, al ma'il wal murad huna al mailu an an ghairi dzalik ad-dini min syarki qala ta'ala hunafa'a lillahi ghairu musyrikin nabi. Ya. Ibtina'ul maqasid Islamiyah al-a'zam huwa fitrah. Ya. Fondasi maqasid syariah ya atas sifat syariah Islamiyah yang Allah Ta'ala fa'akim wajhaka lidini. Maka hadapkanlah wajahmu ya, terhadap agama yang hanif, yaitu fitrahnya Allah, yang dimana fitrah itu Allah menjadikan manusia alaiha atas dasar fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada pengganti akan ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang kokoh, lurus, bisa. Wal muradu, adapun yang dikehendaki bidinin, agama di situ apa? Agama ajakalidin itu apa? Hadapanlah kamu kepada agama yang hanif. Itu maksudnya apa? Yaitu itu maksudnya adalah agama Islam. La muhalata, pasti. Tidak muhal berarti tidak ada jalan keluar juga bisa, artinya pasti. Karena khitab fa'akim wajhaka itu adalah untuk Nabi Muhammad.
hadapkanlah kamu, ya, hai Muhammad, terhadap agama yang lurus, yang itu. Terus kalau bukan agama Islam, agama apa? Wong itu perintahnya kepada Nabi Muhammad. Li'anna khitab li Muhammad, dan dia adalah diperintahkan, ya, untuk menghadapkan wajahnya terhadap agama. Wa makna iqamatil wajhi dinil qasdi ilaihi wajadu fihi, artinya adalah hadapkanlah wajahmu ke agama Allah yang benar, yang lurus, ilaihi, dan sungguh-sungguhlah. Wal murad biwajihi, bukan hanya wajahnya saja, tapi adalah semua anggota badan, jami'u dzatihi. Fa khassal wajhi, kenapa Allah mengkhususkan kok di situ cuma wajahnya saja? Karena itu adalah mencakup semua panca indera. Semua panca indera, semua masuk. Wa alatul idrak, dan alat-alat untuk menemukan. Hanif itu adalah menjadi hal min wajika, dari fa'akim wajika, hal hanifa. Wal hanif di sini apa artinya hanif? Yaitu yang condong, al-ma'il, yang condong. Wal murad huna, yang dimaksud di sini adalah condong dari selain agama, yaitu syirik. Jadi tidak boleh condong kepada syirik. Qala ta'ala hunafa lillahi ghairu musyrikin. Agama yang condong, ya, yang tidak musyrik selain orang-orang musyrik. Berarti agama condongnya agama tauhid, yang tidak mengajak orang untuk berbuat musyrik. Wa dakhala fi hadzal khitab jami'ul muslimin, dan masuk kepada ajakan khitab ini adalah semuanya orang muslim. Jadi masuk di dalam khitab ini adalah semua orang muslim. Bitifaki ahli takwil, dengan kesepakatan para ahli takwil. Jadi kalau belakang-belakang ini adalah ahli takwil. Wa qaulu fitratallah, dan firman Allah fitratallah, mansubun alal badli, dia adalah nasab karena menjadi badal. Badal dari apa fitratallah? Yaitu badal dari hanifan. Maksudnya hanif adalah fitratallah, fitrah Allah. Al-mansub, yang dinasabkan ala halin minad dini, yaitu menjadi hal, terkitnya menjadi hal terhadap minad din, agama. Faqaulu fitrah, firman Allah kata fitrah, fi makna halin saniyah, di sini adalah hal yang kedua. Fayakunu al makna, maka artinya fa'akim wajana lidini al-hanif, hadapkanlah wajah kamu ke agama yang condong, al-fitrati, yang fitrah. Jadi maksudnya agama Islam itu adalah agama yang fitrah, yang murni asli, tidak buatan manusia.
Ya. Wal murad bidin, yang dimaksud agama di sini adalah semua kumpulan mayusama bidin min aqaid wa ahkam, yaitu mencakup akidah dan hukum-hukum. Bukan hanya akidah saja, tapi juga bukan hanya hukum saja, tapi akidah dan hukum. Jadi hukum puasa, hukum haji, hukum muamalah, hukum perdagangan, semuanya itu adalah masuk pada ahkam. Mayusama bidin min aqaid, jadi aqaid wa ahkam dan hakam. Kalau sudah enggak mampu lagi menjadi sudah tua, ya, di sini sudah yang paling pokok agama di sini adalah karena fitrah. Fitrah biasanya masih kecil tuh orang yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Ini aqaid wa ahkam. Jadi yang dimaksud agama di sini adalah terdiri dari akidah dan hukum-hukum. Nah, hukum itu mencakup hukum ibadah, hukum muamalat. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu tentang akhlak. Jadi sebenarnya agama itu mencakup tiga itu. Ma'isama bidin min aqaid wa ahkam. Kecuali kalau hukum-hukum itu juga mencakup hukum-hukum ibadah, hukum muamalat, juga hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Nah, di sini walaisa tahsisuhu, dan ini tidak ada tahsis, pengkhususan terhadap akidah saja. Seperti bikalami ba'dil mufassirin, seperti apa yang dikatakan oleh sebagian mufassir, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Baidawi. Kalau Imam Baidawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu agamanya itu adalah khusus aqaid. Yang dimaksud di sini, di atas itu yang dimaksud agama di sini, Fa'akim lidin, itu maksudnya di situ adalah tauhid. Tapi sebetulnya tidak mencakup tauhid dan muamalah dan hukum-hukum yang bersifat amali. Kalau menurut Fakhruddin Ar-Razi di tafsir Kabir atau Baidawi, ya, yaitu di tafsir Baidawi, kalau ini namanya dengannya sama, itu tafsir Baidawi, dan di sana adalah tafsir Al-Kabir yang dikarang oleh Imam Fakhruddin, ya, Ar-Razi. Ya. Jadi kalau menurut Fakhruddin dan Imam Baidawi, yang namanya agama yang di dalam ayat itu maksudnya adalah hanya akidah saja. Yaitu illa ingkiyat adh-dhahir syakul kalam asabik li'annal ayat qablaha warodat fi dhami syirki. Alasannya, kecuali adalah yang mengikuti secara zahir karena apa? Artinya percaya betul kepada Allah, jadi masalah tauhid saja. Itu karena apa? Karena syakul kalam asabik, ya. Karena konteks, ya. Syakul kalam atau sebelum kalam ini, sebelum Fa'akim lidini Hanifah, itu adalah ayat sebelumnya tentang menjelaskan warodat fidami syirki, yaitu ayat sebelumnya itu adalah datang untuk mencela orang-orang yang syirik. Maka Fa'akim lidini Hanifah, wajah lidini Hanifah, ya maksudnya di situ adalah masalah agama itu adalah masalah tauhid saja, tidak mencakup masalah
syariah menurut Imam Baidawi dan Fakhruddin Ar-Razi. Karena apa? Karena ayat ini sebelumnya dzama syirki, mencela orang syirik dan membatalkan kepercayaan aqaid, kepercayaan orang syirik, ya. Wadahiro ini ibtidaan min qouli ta'ala, ya. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'idu summa ilaihi turja'un. Sama. Jadi orang syirik, kenapa kok gampangnya yang paling pokok Imam Fakhruddin dan Imam Anu kok Fakim wajaka lidini Hanifah kok itu hanya masalah aqaid saja, itu sebabnya apa? Sebab ini sebelum ayat ini itu membahas tentang mencela orang-orang yang salah, orang syirik. Jadi pembatalan kepercayaan orang-orang syirik, orang musyrik gampang aja. Nah, contohnya apa? Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un ila qailihi faqim wajhaka lid-dini hanifa. Sampai ke akim wajhaka lid-dini hanifa. Wa bidhanihim, nah ini persangkaan mereka, ya. Persamaan mereka di ayat tadi bahwa fa itu adalah litafrik, untuk memerinci. Itu maksudnya. Jadi ini lafal fa'akim wajhaka lidini hanifa firataullah atau fataranu alihal abdadil dalika dinul qayyim. Nah, fa di sini, fa'akim di sini itu maksudnya adalah litafrik, untuk memerinci mana itu yang aqaid, mana itu yang syariah. Tapi yang dimaksud di sini adalah masalah mengenai tauhid. Faqim wajhaka lidini hanifa. Jadi bukan mencakup syariah, tidak. Itu menurut Imam Fakhruddin tadi. Ya. Allahu yabda'ul halqa summa yu'idu summa ila turja'un. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Wa bidhanihim anal fa'u tafriq. Wa kalul amro ini ghairu zahir. Falaisa siyakul kalam bimujigin tasyi'ata ismil kul. Tapi menurut pengarang kitab ini, yaitu Thohir Ibnu Asyur, dia membantah kalau itu dimaksudkan adalah kalam tul tafriq, maka tidak sesuai dengan syakul kalam. Mamanya orang mengatakan seperti itu. Bimujibin taji'a ismikul, karena ya memang pembagian isim nama kul itu menghendaki, ya, menghendaki fa'inadin, maka sesungguhnya agama itu adalah mencakup nama, mencakup yasmilu, ya, jami'a ma yatadayyanu bil mar'u. Jadi yang namanya agama itu mencakup semua yang manusia itu adalah beragama. Kama dalam alih hadis, seperti apa hadis yang diriwayatkan ini, hadza Jibril. Jadi ada hadis mengatakan ini Jibril. Jibril itu datang kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad, atakum, yaitu datang
kepadamu yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan agama kamu semuanya. Nah, kalau agama itu yang mengajarkan bahwa Jibril datang mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu semua, berarti itu kan mencakup baik masalah tauhid dan masalah selain tauhid. Itu maksudnya. Wa inaddin ismun yasmalu jami'a ma yatadayyanun bil mar'u, bahwa agama itu mencakup semuanya di mana para manusia beragama. Ya. Seperti di sini dikatakan bahwa Jibril datang kepadamu mengajarkan agamamu. Nah, yang dimaksud mengajarkan agamamu di sini adalah bukan hanya tauhid saja, tapi adalah masalah mengenai muamalah dan akhlak juga. Itu ya. Jadi akhlak tercakup dalam agama ini, bukan hanya masalah mengenai tauhid saja. Itu alasannya. Karena apa toh? Karena kan tadi ketika Jibril datang, kemudian para sahabat juga tahu, kemudian diceritakan oleh Rasulullah, ini Jibril datang mengajarkan kepada kamu semuanya, mengajarkan agama untuk kamu. Nah, yang dimaksud agama ini adalah semuanya. Nah, semuanya, mencakup semuanya. Ya. Waqad naba aimatul usul fiqh, dan telah mengingatkan, ya. Jadi para ahli usul fikih mengingatkan ala anahu idza warada fil Qur'an kalamun khos summa talahu lahdun yasmalu dzalikal khos wa ghairun limunasabah fa inna dzalikal lahdha la tahtasu aw la yahtasu bi ba'di madlulihi li annal siyak hakada. Karena memang seperti itu. Artinya apa? Ya, tadi Jibril kan datang kepada Nabi mengajarkan agama. Yang dimaksud agama itu adalah mencakup semuanya, baik itu akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian para ahli usul juga menjelaskan, para ahli usul itu menjelaskan, kalau ada di dalam Al-Quran lafal yang khos, kemudian setelah itu Rasulullah gampangannya atau Allah menurunkan lafal yang mencakup dalam kalimat atau lafal khos tersebut. Ya. Fa inna dzalika lafdhu, maka lafal itu tidak hanya khusus terhadap apa yang ditunjukkan, apa yang diartikan oleh lafal itu. Ya. Untuk apa? Untuk siakul kalam. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu adalah membahas seperti itu, karena untuk siakul kalam, maka ya tidak terus lafal yang umum itu menjadi khos, itu tidak, tetap saja yang lafal yang umum masih umum. Terus oh itu maksudnya cuma sebagian, tidak seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau ada lafal khos, ya, lafal dalam Quran, ya, fa inna dzalika, Quran kok ada kalam khos, lafal khos gampangnya. Kemudian setelah itu ada lafal yang mencakup semuanya, maka lafal yang datang setelahnya, nah, itu tetap mencakup semuanya. Tidak berlaku lafal sebelumnya tadi. Itu maksudnya ahli usul fikih, idza warada fil Qur'an anna fil Qur'an kalamun khos, kemudian ada kalimat yang khos, pemenya Zaid, barang itu kan khos.
nama orang itu khos semuanya. Apa sebagian daripada arti lafal tersebut untuk karena dalam rangka masalah mengenai siak itu apa? Gampangnya orang yang sudah belajar di sana terus menerus. Nah, atau karena li ajli siak. Siak dimaksudkan umpamanya sebelumnya membahas apa? Kalau sebelumnya itu membahas ya masalah mengenai warisan ya berarti ayat kalau nanti ambigu antara warisan dan tidak maka didahulukan yang warisan. Wa amal fa dohir anaha fa'ul fasihah. Yang benar itu adalah fa fasihah. Bukan la fa'u tafri. Bukan untuk membagi-bagi, memecah-mecah. Wal fasihah ya alfa alati itu dinu bisar tembung kodarin. Yang fasihah sesuai dengan balagho, fatafri yaitu lafal fa. Itu diizinkan dengan syarat yang tersimpan. Apabila setelah dibicarakan apa maksud kalamun yuksadu bi isbatu amrin matlub lil mutakalim ba'da tamhid. Ya. Wa ammal fa, saya ulangi. Adapun fa dohir, dohirnya adalah untuk apa? Fa'ul fasihah. La fa'u tafri. Ya. Wal fasihah ya alfa alati tu'dinu bisartin muqaddarin. Jadi itu yang betul menurut pengarang kitab ini adalah fa fasihah. Bukan fa litafri. Bukan untuk membagi-bagi, ya itu bukan. Tapi adalah fasihah. Yaitu apa fa fasihah? Yaitu yang diizinkan dengan apa? Syarat yang dikira-kirakan. Kalau bagaimana idza waqa'at apabila itu setelahnya, ya setelahnya pembicaraan, ya idza waqa'at ba'da kalamin yuksadu bi isbatu amrin matlubin mutakalim. Kalau itu ya umpamanya setelah pembicaraan apa? Yang dimaksudkan itu adalah untuk menetapkan perkara yang diminta oleh mutakalim atau sebagai pendahuluan dengan menyebut muqaddimahnya wadala ilhi dan dalil-dalilnya. Ya, fayaqau ma ba'da fa mauqi'un natijah, maka ya setelah fa tadi adalah tempat hasil minal kias dari kias. Watakdir, adapun perkiraannya fil ayat, kalau dikira-kirakan ya. Idza alimta ma bayyanahu linnas minadala il wahdaniyah wa ibtali syirki ya fa akim wajaka ay tawjilidin Islam alladhi wa fitrah fa tarifidini ta'riful ahdi wa huwa ma'ahadullah ma'ahadu rasul mimma unzila alaihi min al-fa'id. Jadi jangan kan. Apabila kamu mengetahui apa yang kita terangkan, ya, apa yang kita terangkan ya, dari dalil wahdaniyah dan pembatalan syirik, ya, pembatalan syirik dan pembatalan syirik, wa ibtali syirik, wa akim wajaka, kemudian ayatnya fa akim wajaka, ay tawajuh lidinil Islam, maksudnya fa akim wajaka itu adalah tawajuh terhadap agama Islam, yaitu apa? Alladzi huwa fitrah, agama Islam itu sesuai dengan fitrah. Pak ta'rif fiddin dan pengertian dalam agama ta'riful adli, yaitu pengertian yang
dijanjikan artinya entah itu kurang 2 minggu, entah itu 1 minggu, entah itu 1 bulan. Takrif fiddin. Wa huwa ma'ahadallah, dan itu adalah yang Rasulullah menjanjikan. Ma'ahadaw Rasulullah, sesuatu yang diturunkan minal aqaid wa syariah kuliha, termasuk aqaid, syariah dan semuanya. Jadi bukan satu saja. Kama qala ta'ala syara'alakum, ya, disyariatkan bagi kamu, yaitu apa? Agama. Makanya agama itu adalah agama Islam sesuai dengan fitrah. Syara'alakum minad-din ma wassa bihi Nuhan, apa yang diwasiatkan oleh Nuh kepada Nuh. Syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan. Auhayna ilaka, dan saya mewahyukan kepada kamu juga. Wa ma wasaina bi Ibrahim, dan apa yang diwasiatkan untuk Nabi Ibrahim dan Musa wa Isa. Untuk apa? An aqimuddin wa la tatafarraqu. Sedikit lagi. Fa fitrah, ya. Maka fitrah fi hadal ayat ini maksudnya adalah apa? Jadi fa'akim wajaka lidin, fitrah, hanifah, sama semuanya. Itu artinya apa? Fa fitratu fi hadil ayat murad dan biya jumlatuddin. Dimaksudkan di sini adalah, ya, fa'akim wajaka lidin. Itu maksudnya adalah agama. Tentang, ya, isinya akidah-akidah, tentang syariat-syariat. Ya, makanya itu adalah sesuai dengan fitrah. Fabidzalika fasara Ibnu Atiyah wa Jamasyari, Ibnu Atiyah dan Jamasyari, ya. Qala Ibnu Atiyah, Imam Ibnu Atiyah mengatakan, wahtalafan nas fil fitrati, manusia, ya, berselisih paham, ya, berselisih paham terhadap apa manfaat daripada Imam Nas, wahtalafan nas fi fitrati. Kalau jadi Ibnu Atiyah itu mengatakan seperti ini. Manusia berbeda pendapat tentang masalah fitrah. Pada karomaki wa khuridihi, ya, Imam Maki dan selainnya, ya. Yang maksudnya apa? Fidzalika, yaitu semua. Nah, yang dimaksud fitrah itu apa? Yaitu semua mayumkinu antatsarafa hadilaf alaihi. Wa fi ba'di dzalika qalqun. Nah, jadi yang dimaksud fitrah di sini adalah segala macam yang dimungkinkan untuk ditasarufkan terhadap lafal fitrah. Jadi tidak hanya memiliki satu arti saja, tapi, ya, kalau sudah diteliti bahwa memang arti ini adalah maksudnya dalam kategori fitrah, maka ya sudah, Bapak. Maka kalau tidak sesuai dengan fitrah, maksudnya itu adalah cemas akhirnya. Waladhi yu'tamadu alaihi fi tafsiri hadil lafdhah anha khilqah wal hay'ah. Yang dapat dipegang pendapatnya, waladhi, ya, yu'tamadu alaihi, di dalam tafsirnya, ya, dalam tafsirnya dia apa? Lafal fitrah itu apa yang kuat umumnya menurut tafsirnya di sini. Di tafsirnya al-lafdhatu ana al-hilqah wal hay'ah. Itu maksudnya adalah asal kejadian dan tingkah laku hay'ah. Itu adalah fitrah.
alati fi nafsi tilfli, yaitu masuk dalam kategori nafsi itu sama, ya, fitrah pada waktu kecil, nafsu tifli. Apa? Alati hiya mu'addah, yang mana ya anak kecil tadi yang belum lama umurnya, ya, itu adalah dipersiapkan, muhayyaah ya sama saja, li'an yumayyiza biha masnu'atillah, untuk membedakan mana-mana itu adalah termasuk pabriknya, ya, perusahaan, ya, yang diridhai Allah, wa yastadilu, dan beristidlal, ya, kemudian istilah kemudian untuk Robnya maha tinggi. Dan diketahui juga wa yu'rafu syari'ahu syara'i'ahu wa yu'min bihi. Nah, dimengerti juga syariat-syariatnya, nggak usah harus ditadangi kamarnya untuk mengajar dan lain sebagainya, nggak usah. Wa yu'minu bihi wa qala Zamasri fil kitab fil kasaf wal makna anahu khalaqahum qabilina tauhid wa dinil Islam. Yang dimaksud adalah din di sini adalah yaitu agama yang mau menerima tauhid. Nah, maksudnya adalah din di situ adalah seperti itu. Wa dinil Islam, dan syariatnya. Salah ini ada biar agak jelas. Fal fitratu al hilqatu ainidhum alladzi awjadallahu fi kulli makhluqin. Fa fitratul insan ya ma futira ay khuliqa alaihi insan dhahiran wa batinan. Nih menurut pengarang kitab ini. Yang namanya fitrah adalah asal kejadian manusia, gampang. Au nizam alati aujada atau aturan-aturan, aturan-aturan yang Allah berikan, wujudkan terhadap semua setiap makhluk. Jadi fitrah itu adalah asal kejadian atau aturan setiap makhluk. Jadi kalau aturan orang tidak boleh mencuri, nah, berarti kalau mencuri itu adalah tidak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya manusia itu tidak mencuri. Al-nidham alladzi aujadahu fi kulli makhlukin. Fitratul insan, kalau fitrahnya manusia apa? Ya ma fitrah, segala sesuatu yang membatalkan. Ayhuriko, dijadikan alai insan dohiron, manusia dijadikan dohir dan batin. Au jasad dan aklan, atau jasad dan akal. Famahyul insan, maka orang kok berjalan ya dengan kakinya, maka itu tidak termasuk, orang ini adalah tidak termasuk mendapatkan fitrah. Kecuali kalau sudah akhir, artinya jam 10 ke atas, kemudian orang-orang sudah enggak ngambil, dan harus cepat, maka itu persoalan laki-laki. Jadi gampangnya fitrah itu adalah asal kejadian manusia. Ya. Kalau manusia itu adalah nikah, itu sesuai dengan fitrah. Tapi kalau manusia itu dengan LGBT, maka tidak sesuai dengan fitrah. Ajazatan aklan famasul insan, maka kalau orang kok berjalannya masih pakai kaki, maka itu adalah sesuai dengan fitrah. Ya, oh kok
tidak sesuai dengan fitrah. Yang sesuai dengan fitrah apa? Jadi famajul insan dijelai fitrah, sesuai dengan fitrah. Tapi ya famukhawalatu an yatanawwal asya birijli, tapi kalau manusia itu adalah makannya dengan kaki itu tidak sesuai dengan fitrah. Jadi kalau makan kok menggunakan kaki, maka itu adalah perjalannya tidak sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, ya kalau berjalan dengan tangan, ya, bentar. Ya. Wa khilafal fitrah. Wastinjajul musababat min asbabiha wa nata'is min muqaddamatiha fitratun akliyah. Hasil daripada sebab-sebab ya itu adalah juga sesuai dengan fitrah. Wanata ismin muqaddamatiha fitratun. Jadi walaupun sudah hasil tapi ada muqaddimahnya itu adalah sesuai dengan fitrah. Kalau fastin jaju saya min ghairi sababi al musamma fi ilmi istilah bi fasadil wad'i, ya. Kalau sesuatu yang tanpa ada sebab-sebabnya ya itu adalah tidak sesuai dengan fitrah. Min ghairi sababi al musamma fi ilmil istidlal bi fasadil wad'i khilafal fitrah al aqliyah. Saya kami ya. Jadi kalau sesuatu umpamanya orang kalau belajar pintar itu sesuai dengan fitrah. Tapi ini orang itu sama sekali nggak membaca buku, nggak apa-apa, kok menjadi pintar. Itu tidak sesuai dengan fitrah. Itu wallahu alam, entah belajar gimana, menjadi apa. Tapi kalau umpamanya itu tidak. Biasanya ya kalau orang makan itu adalah menjadi apa kenyang. Tapi ini orang nggak makan kenyang terus. Nah, itu tidak sesuai dengan fitrah. Namanya ternyata seperti itu. Wa kulluha umurun akliyah au jariyah ala wifqi ma yudrikul akal wa yusduhu. Ada memang sebagian yang mengingkari yaitu kaum sufsotoiyah. Itu dia tidak mengakui adanya fitrah yang secara akal. Ya, itu sebagian saja. Fafal Islam bi annahu fitrah manahu fitratal akliyah, tapi Islam mengatakan bahwa itu adalah walaupun sesuai dengan akal tetap itu adalah fitrah akliyah. Karena apa? Li'anal Islam, karena Islam adalah akidah dan pensyariatan. Wa kulluha umurun akliyah, dan itu adalah semuanya adalah perkara-perkara sifatnya logik atau berjalan sesuai aujariyah atau berjalan sesuai dengan mencocoki apa yang ditemukan oleh akal dan disaksikannya. Itu juga termasuk daripada fitrah. Waqad bayana Abu Ali bin Sina haqiqatul fitrah. Enggak usah, ini panjang. Masih panjang fitrah ya. Waqad ta'if sawi mal fitrah
ini Ini terakhir ini ya. Waqad distabana laka, maka telah jelas ya bagi kamu anal fitratan nafsiyah insan hiya al halatu allati khalaqallahu alaiha aklan nau insani saliman min ihtilat biraunat wal dat al fasida. Nah, yaitu mingkoli fitratallahi allati fataran nas alaiha wa ya sholihah li suduril fadail kama syahadatu bi qouli ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladina amanu. Maka jelas bahwa fitrah nafsiyah ya di insan yaitu apa? Keadaan di mana Allah menjadikan ya menjadikan apa? Keadaan bahwa akal manusia ya itu sesuai dengan fitrah kalau tidak tercampur dengan adat-adat yang fasid, yang rusak atau condong, adat-adat yang fasik dan rusak, maka itu adalah tidak sesuai dengan fitrah. Ya, jadi itu adalah keadaan diri manusia ya yang selamat dari adat-adat yang rusak gampangnya. Itu adalah fitrah, sesuai dengan fitrah. Faya al-murad min qouli ta'ala fitratallahi allati ya fataran nas 'alaiha wa ya sholihatun li suduril fadail anha kama syahidabi qouli ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi ya gampangannya ya fitrah itu juga masuk dalam kategori masalah keutamaan-keutamaan. Nah, jadi keutamaan-keutamaan itu adalah sesuai dengan fitrah. Tadi yang pertama, fitrah itu adalah sesuatu yang dijadikan Allah ya terhadap diri akal yang ada, akal manusia, tapi harus apa? Selamat dari kebiasaan-kebiasaan yang rusak. Kemudian itu juga pantas juga fitrah itu adalah terhadap apa masalah mengenai keutamaan-keutamaan. Utama itu tidak wajib, cuma utama itu. Falasaka anal murad bitakwim fil ayati takwimul akli. Ya, kalau di sini saya telah menjadikan manusia adalah paling baik-baiknya bentuk. Anal murad bitakwim fil amri yaitu takwimul akli. Ya. Lurusnya akal. Yang itu adalah sebagai tempat kepercayaan yang hak dan amal-amal yang baik. Jadi kepercayaan tidak ragu-ragunya ya. Tidak orang ini tidak ragu-ragu bahwa yang dimaksud takwim, ahsana takwim di sini adalah maksudnya apa? Yaitu takwim akli, akal yang lurus. Yang gimana? Yaitu sesuai dengan gampangannya itu adalah akidah-akidah yang benar dan amal-amal yang soleh. Maka di situ terus ayatnya diteruskan asfalasa filin wal amal murad birodi, maksudnya mengembalikan asfalasa filin, keadaan yang paling bawah ya. Jadi apa yaitu ketika intiqalun nas ila iktisabi rodail, ketika berpindahnya manusia dalam mencari kekotoran-kotoran, sesuatu yang kotor, yang tidak baik, atau bil maqaid dengan akidah-akidah yang batal juga sama,
dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Maksudnya ahsanut taklim di situ adalah bukan bentuk yang paling bagus, ganteng dan tidak, itu bukan. Li'anna suratan nas lam tataghayyar, karena bentuknya manusia adalah tidak berubah. Tidak berubah kepada apa? Kepada sesuatu yang paling rendah. Maka maksudnya di situ adalah ahsanut taklim itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang utama, yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang hina, ya, apalagi akidah-akidah yang batal. Itu maksudnya seperti itu. Maka di sini terus diperkecualikan ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau beriman ya tidak sampai ke sifat-sifat yang rodail, yang jember, yang kotor, yang rendahan, tidak. Yamna'u an yakun mustasfa minhu suwaron dohiron id laisa lil mu'minin as-solihin itison bisuratil jamilah. Karena ya, kalau itu dimaksudkan adalah bentuk yang paling bagus, karena kan tidak, orang-orang mukmin itu kan yang soleh itu adalah kadang-kadang ya juga banyak, bukan terus nganu yang cakap, tidak. Banyak sekali orang yang ibadahnya bagus, yang soleh, yang anu, tapi wajahnya biasa-biasa daripada yang umum. Makanya di sini bukan ahsanut taklim, bukan wajah yang paling bagus, yang cakap, yang ini tidak. Wal usulul fitriyah ya alati khalaqallah. Maka ya fitri itu adalah asal kejadian yang Allah ciptakan terhadap makhluk manusia, makhluk Allah. Untuk apa? Untuk meramaikan dunia, untuk memakmurkan dunia. Bahia idan as-solihah lindidoni hadal alam, yaitu yang pantas untuk mengatur dunia ini yang dengan cara yang paling sempurna. Wa ya idza mah yatawi alal Islam alladzi artaba li islami alam ba'dahdilai. Ya itulah yang terkandung, maksudnya adalah agama Islam itu adalah agama fitrah. Karena agama Islam itu yang Allah menghendaki untuk apa? Untuk kebaikan alam semesta ini dari kerusakannya. Dah, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Sama.